Baik, Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. Dian yang berjaga di klinik Pasundan pada siang hari ini. Baik, Bapak, izin saya untuk melakukan identitas Bapak terlebih dahulu ya, Pak. Bapak dengan Bapak Yonto, usianya 29 tahun, alamatnya di Jalan Saat ya, Pak. Baik, Bapak, saya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak untuk menentukan diagnosa, dan mungkin agak sedikit kurang nyaman ya, Pak. Saya tenang saja dan saya akan menyelesaikan hal tersebut. Mungkin agak sedikit kurang nyaman, apakah Bapak bersedia? Baik, Bapak boleh ditandatangani terlebih dahulu ya, Pak, surat persetujuan atau info consent-nya. Baik, Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai melakukan pemeriksaan, Bapak diharuskan untuk menahan buang air kecil terlebih dahulu ya, Pak, selama 3 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Baik, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan abdomen, lalu kita minta pasien untuk berbaring di tempat pemeriksaan dan kita akan mencuci tangan menggunakan handscoon 6 langkah WHO. Selanjutnya kita akan melakukan setelah kita minta pasien untuk berbaring, kita melakukan palpasi di bagian suprapubik pasien untuk menentukan dari kantung kemihnya terdapat distensi atau tidak. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan selangkangan dan kemaluan, di mana kita akan melakukan inspeksi dan palpasi pada daerah inguinal untuk mengetahui adanya limfadenopati. Bila ditemukan limfadenopati, kita akan melakukan pengukuran catat jumlah dan konsistensinya. Setelah itu kita akan melakukan inspeksi pada area kulit suprapubis, di mana kita lihat apakah terdapat lesi di bagian kulitnya, lalu kita lihat apakah terdapat kutu atau telur pada daerah rambut suprapubis. Setelah itu kita akan minta pasien untuk memeriksa. Setelah itu kita akan minta pasien untuk berdiri. Bapak boleh berdiri terlebih dahulu ya, Pak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hernia dengan kita akan memasukkan dari jari telunjuk melalui leher skrotum ke arah korda spermatika dan meminta pasien untuk mengejar. Jika terdapat hernia, masa tersebut akan terasa. Bapak, punten Pak, boleh sambil mengejar ya, Pak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan penis, di mana kita akan meminta pasien untuk berbaring terlentang supinasi atau posisi litotomi. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan di bagian batang penis. Kita melihat adanya lesi seperti kutil, vesikel, erosi, ulkus, atau penyakit lain. Setelah itu kita akan melakukan palpasi di bagian batang penis untuk mengetahui adanya plak fibros yang keras. Setelah itu kita akan jika pasien belum disunat, maka kita akan membuka kulupnya terlebih dahulu. Kita buka, setelah itu kita periksa untuk mengetahui apakah terdapat balanitis atau tidak, atau tumor. Setelah itu kita akan memeriksa bagian meatus eksterna pasien untuk mengetahui adanya meatetis, cairan atau lesi di bagian kemaluan pasien. Setelah itu kita lihat apakah terdapat cairan atau tidak. Setelah itu kita akan melakukan menjepit di bagian ujung penis untuk menjepit. Setelah itu kita akan melakukan di posisi jam 6 dan jam 12 untuk memeriksa apakah terdapat stenosis meatus atau intralesi di bagian uretra. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengambilan spesimen, di mana kita akan memberi tanda terlebih dahulu di bagian objek gelasnya. Setelah itu kita akan membersihkan di bagian meatusnya untuk menghindari kontaminasi. Setelah itu kita akan melakukan pengambilan sampel menggunakan swab. Kita masukkan secara perlahan dengan kedalaman 2-4 cm, lalu kita oleskan. Setelah itu kita letakkan ke dalam tabung. Setelah itu kita letakkan untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu kita akan melakukan pengambilan sampel yang kedua menggunakan swab.
Setelah itu kita letakkan di bagian objek gelas. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan chlamydia, di mana kita akan melakukan pengambilan spesimen di bagian metus ureternya. Kita masukkan secara perlahan. Setelah itu kita letakkan di bagian tabungnya. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan yang kedua, ambil sampelnya. Setelah itu kita letakkan di bagian diletakkan di objek gelas. Setelah itu kita campur menggunakan salin. Selanjutnya kita tutup menggunakan cover glass. Kita menggunakan salin. Kita oleskan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan skrotum, di mana kita inspeksi di bagian skrotumnya apakah dia simetris atau tidak, terdapat eritem, lesi seperti hematom. Setelah itu kita lihat juga di bagian testisnya, kita palpasi secara perlahan untuk mengetahui apakah dari ukuran penis terdapat dari tekan, indurasi atau masanya. Setelah itu kita akan melakukan tes transiluminasi. Menggunakan cahaya untuk mendeteksi apakah terdapat tumor atau tidak. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan epididymis, di mana kita akan mempalpasi di bagian epididymis untuk melihat dari ukuran, nyeri tekan, indurasi, lalu kita akan rasakan dari area testisnya dan epididymisnya. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan korda spermatika. Kita akan melakukan palpasi di kedua sisi menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kita raba secara perlahan. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan perianal, di mana kita inspeksi di bagian perianalnya untuk melihat adanya lesi seperti kutil, vesikel, erosi ulkus, dan kita akan melakukan evaluasi apakah terdapat discharge atau tidak. Baik, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.